Yang Xin Xin menatapnya, dan sorot matanya sedikit bergerak. Kau hanya mengirim 3 kata itu? Zhang Yi tersenyum kecil. 3 kata saja sudah cukup. Mereka mengerti, selama aku masih hidup, negara Huaxu memiliki cukup kepercayaan diri. Pada saat itu, ia tiba-tiba sedikit mirip dengan Zhang Yi bertahun-tahun lalu, yang baru saja membangkitkan kemampuan spesialnya, tetapi menggertakkan gigi sambil memikul seluruh tim di pundaknya. Satu kalimat, aku di sini saja sudah cukup untuk membuat sekelompok orang merasa tenang. Hanya saja sekarang, yang dipikul Zhang Yi adalah seluruh negara Huaxu, seluruh ras manusia. Lu Keran memegang berbagai macam alat di tangannya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yi, ia juga menghela napas pelan, seolah-olah mengusir emosi tertekan dari dalam dadanya. Segera setelah itu, ia dengan cepat kembali ke keadaan penuh semangat, menarik pergelangan tangan Zhang Yi, dan menyeretnya ke arah proyeksi di dinding. Baiklah, topik serius kita tunda dulu. Kakak Zhang Yi, cepat lihat. Barang-barang dari peradaban Luoxiaze ini benar-benar menarik. Dalam 1 bulan ini, aku berencana membongkar semuanya sampai ke dasar-dasarnya. Zhang Yi membiarkannya menyeretnya ke sana. Model di dinding berubah sudut dan secara otomatis menandai deretan data. Di sini adalah robot penjaga paling dasar. Lu Keran menunjuk salah satu struktur humanoid berwarna putih susu yang tinggi. Jangan lihat mereka hanya digunakan sebagai penjaga keamanan kota. Strukturnya sama sekali tidak sederhana. Lihat kerangka energi ini. Ia memperbesar salah satu bagiannya. Lapisan demi lapisan pipa energi yang saling bersarang, dan struktur yang dapat berubah bentuk terhubung seperti sistem otot dan tulang mekanis. Konsep desain mereka sama sekali berbeda dengan ras Changyuan. Ras Changyuan menggunakan paduan logam berdensitas tinggi yang dipadukan dengan saluran kemampuan khusus. Rasanya seperti memperlakukan kemampuan spesial sebagai arus listrik yang mengalir melalui kabel. Sedangkan peradaban Luoxiaze merancang seluruh tubuh sebagai struktur penahan beban yang dapat belajar. Ia mengetukkan ujung jarinya dengan cepat dan beberapa insinyur di belakangnya mengangguk berulang kali. Secara sederhana, mereka bukan hanya meningkatkan logika pertempuran berdasarkan data yang dikumpulkan dari medan perang. Tubuh mereka sendiri juga akan menyesuaikan cara menerima beban berdasarkan umpan balik pertempuran. Bertarung lama pun tidak akan lelah, malah semakin lama semakin kuat jika konsep seperti ini dibawa kembali ke bumi. Kita sepenuhnya bisa menciptakan sebuah pasukan mekanis yang dapat berkembang. Beri mereka beberapa tahun, mungkin setiap robot bisa beradu kekuatan dengan seorang manusia super tingkat kereta tempur. Lalu bagaimana dengan Valkyrie bersenjata itu? Zhang Yi memandang ke sisi lain. Di sana terdapat model pembongkaran dari 13 Valkyrie. Humanoid berwarna perak putih, dengan struktur yang rumit hingga hampir seperti karya seni. Zhang Yi sudah lama melihat sendiri makhluk mekanis yang diciptakan oleh peradaban Luoxiaze. Dibandingkan dengan makhluk mekanis ras Changyuan, ciri terbesar mereka adalah potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Makhluk mekanis ras Changyuan relatif kaku, jenis pertempurannya tunggal, sederhana dan kasar. Namun, makhluk mekanis dari peradaban Luoxiaze, terutama para Valkyrie bersenjata ini, dapat dengan cepat berevolusi di tengah pertempuran. Zhang Yi bahkan pernah mengalami kerugian di tangan mereka, sehingga setelah mendapatkan mereka, ia memberikan perhatian yang jauh lebih besar. Valkyrie bersenjata itu bahkan lebih keterlaluan lagi. Mata Lu Keran bersinar terang, seolah-olah ingin masuk ke dalam layar. Mereka setara dengan sebuah laboratorium taktis bergerak. Belum lagi performa individu mereka yang kuat. Naluri mereka di medan perang adalah memverifikasi hipotesis. Setiap metode serangan baru sama saja dengan melakukan satu eksperimen. Data yang gagal akan dibuang, sedangkan data yang berhasil akan dipadatkan. Ketika semua data itu dihubungkan melalui pusat kendali, ia menarik napas dalam-dalam. Yang kau hadapi bukan lagi sekelompok robot, melainkan satu set algoritma perang yang mengoptimalkan dirinya sendiri. Hal yang benar-benar menakutkan dari mereka bukanlah daya tembak yang kuat, melainkan karena setiap detik mereka menjadi lebih kuat, menembus kelemahan musuh,
lalu membentuk metode pertempuran baru. Selain itu, ke-13 Valkyrie bersenjata itu dapat berbagi pikiran satu sama lain, sehingga koordinasi mereka sempurna tanpa celah. Zhang Yi mengangguk. Hal ini ia rasakan dengan sangat jelas dalam pertempuran di Laut Pasir. Namun, Lu Keran sedikit mengerutkan kening dan membuka tangannya dengan sedikit penyesalan. Kalau ingin sepenuhnya meniru kemampuan mereka, sepertinya tidak mungkin. Zhang Yi mengangkat alisnya. Ia kira-kira sudah tahu alasannya. Karena tidak ada bintang buatan itu sebagai pusat inti, Lu Keran mengangguk. Benar, Valkyrie bersenjata hanyalah cangkang. Yang benar-benar bertanggung jawab atas pertempuran sebenarnya adalah roh tempur yang diproyeksikan dari bintang buatan itu. Secara sederhana, perbedaannya mirip seperti tubuh dunia eter milik Ling dan tubuhnya di dunia manusia. Dan setelah meninggalkan dunia dalam Mars, 13 Valkyrie bersenjata di tangan Zhang Yi hanyalah cangkang kosong. Kalau begitu, sejauh mana mereka bisa digunakan? Zhang Yi tetap bertanya dengan enggan menyerah. Lu Keran berpikir sejenak, lalu berkata, kalau ingin benar-benar seperti di dunia dalam itu, dengan kebangkitan tanpa batas, jelas tidak mungkin. Mereka juga bisa terluka. Namun setelah diperbaiki, mempertahankan kekuatan tempur mereka seperti di dunia dalam seharusnya masih bisa dilakukan. Zhang Yi merasa lega. Kalau begitu sudah cukup. Hanya saja, konsumsi energinya cukup menakutkan. Lu Keran menjulurkan lidahnya, lalu berkata dengan nada sedikit nakal. 13 unit Valkyrie bersenjata. Jika diaktifkan sekali saja, energi yang dikonsumsi tidak akan lebih sedikit dibanding saat menyerang Kekaisaran Wuluan ketika kita mengaktifkan Ling sekali. Sudut mata Zhang Yi berkedut hebat, dan untuk waktu yang lama tidak berhenti, konsumsi energi ini benar-benar terlalu mengerikan. Memang teknologi tingkat tinggi selalu berasal dari peradaban antar bintang. Jika hanya mengandalkan sumber daya dari satu planet saja, sama sekali tidak cukup untuk menopangnya. Namun dengan persediaan yang ia miliki sekarang, sebenarnya ia masih mampu menggunakannya. Hanya saja ini juga bisa dijadikan kartu pembunuh pada saat-saat kritis, jadi tidak boleh digunakan sembarangan. Di masa depan, baru kita pikirkan perjalanan antar bintang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Ia bergumam dalam hati. Dalam teknologi yang diberikan oleh insinyur dari ras Yihen, memang ada metode perjalanan antar bintang, tetapi persyaratannya terlalu tinggi. Dengan tingkat teknologi negara Huaxu saat ini, dalam waktu singkat hal itu sama sekali tidak mungkin dicapai. Zhang Yi menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan hal yang terlalu jauh. Perkembangan teknologi memang merupakan proses yang panjang. Lalu bagaimana dengan Tiandao Ring dan Wuji Sphere? Dari mereka, apakah ada teknologi yang bisa diteliti dan dimanfaatkan? Yang Xingxin juga berjalan mendekat. Pandangannya menyapu proyeksi lingkaran cahaya raksasa dan sebuah bola kristal setengah transparan. Jelas mereka sudah bukan sekadar struktur mekanis. Terutama Wuji Sphere. Bidang 7 emosi dan 6 keinginannya tidak terlihat seperti gangguan mental biasa. Lebih seperti pemetaan langsung pada lapisan ether. Hal ini sangat mirip dengan kemampuan sistem aturan. Tidak, Lu Keran menggelengkan kepalanya. Dari data yang terlihat, itu bukan aturan. Setidaknya bukan jenis yang kita pahami. Lihat ini, ia menampilkan spektrum energi dari pecahan Wuji Sphere. Gelombang ini sangat mirip seperti bayangan aturan yang dipinjam, bukan sesuatu yang benar-benar dimilikinya sendiri. Yang Xingxin melanjutkan, kemampuan sistem aturan dari bola tanpa batas itu seperti seseorang menyalin seluruh buku aturan, lalu menempelkan satu lembar salinannya ke tubuhnya. Yang sekarang digunakannya hanyalah izin dari lembar salinan itu. Sepertinya kemampuan itu berasal dari roh seseorang yang dahulu sangat kuat di antara para Sand Raider yang berada di dalam planet buatan. Namun, ini juga berarti satu hal. Ia mengangkat kepalanya, menatap Zhang Yi, lalu berkata dengan serius, peradaban Sand Raider, pada suatu tahap tertentu, kemungkinan besar pernah bersentuhan dengan kekuatan sistem aturan yang sesungguhnya. Kalau tidak, mereka tidak mungkin bisa menyelesaikan tahap rekayasa seperti ini. Mereka tidak mampu menciptakan sesuatu dari kehampaan.
Mereka hanya bisa membongkar sesuatu yang sudah ada, lalu menyusunnya kembali dan memanfaatkannya. Itulah keterbatasan sebuah peradaban. Namun, justru disitulah letak kengeriannya. Mereka memaksakan kekuatan yang bukan milik mereka sendiri ke dalam tubuh terminal mekanis. Karena itulah muncul cincin jalan surgawi, bola tanpa batas, bahkan penyanyi kematian. Cara seperti ini sangat mirip dengan pola pikir sebagian peneliti manusia, yang Shinsin menambahkan dengan suara pelan, tidak perlu memikirkan akibatnya terlebih dahulu, yang penting buat dulu. Benar. Lukeran menghela napas. Untuk sekali ini, ia memperlihatkan sedikit keseriusan. Inilah yang sekarang paling ku khawatirkan. Peradaban Sand Raider telah hancur. Tetapi, jika teknologi yang mereka tinggalkan ini jatuh ke tangan bintang bumi, apakah kau berani menjamin bahwa bintang bumi tidak akan mengulangi jalan yang sama seperti mereka? Begitu kata-kata itu keluar, ruang istirahat seketika terdiam sesaat. Zhang Yi tidak langsung menjawab. Zhang, ia menatap model yang berputar melingkar itu, dan tiba-tiba merasa bahwa garis-garis logam di antara model tersebut jauh lebih rumit daripada medan perang manapun. Kau khawatir, seiring kita semakin dalam mengeksplorasi teknologi, kita akan menjadi Sand Raider berikutnya, bukan? Aku tidak khawatir. Lu Keran menggeleng, lalu mengangguk lagi. Aku hanya tahu bahwa jika seseorang diberi sebilah pisau, ia bisa menggunakannya untuk membunuh orang atau untuk memotong sayur. Yang penting adalah siapa yang memegang pisau itu. Dulu Sand Raider memegang pisau bernama teknologi. Akhirnya mereka justru diserang balik oleh pisau yang mereka ciptakan sendiri. Apakah kita akan mengambil pisau itu atau tidak? Keputusan itu ada di tanganmu. Kakak Zhang Yi. Ia mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menutupi topik itu dengan candaan. Di matanya hanya ada keseriusan. Zhang Yi menatap mata gadis itu yang bersinar hampir seperti obsesi. Ia tersenyum. Pisaunya akan kusimpan. Untuk sementara kupakai membunuh musuh dulu. Soal kapan dipakai memotong sayur, kita bicarakan setelah perang ini selesai. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan negara Huaxu berubah menjadi dunia dalam berikutnya. Aku juga tidak akan membiarkan karyamu menjadi Adam berikutnya. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Ia bukan seperti Lu Keran dan Yang Shinsin. Cara berpikirnya sangat sederhana. Bagaimana masa depan nanti, tidak ada yang bisa memastikannya. Namun untuk saat ini, mereka memang sangat membutuhkan kekuatan. Bahkan, jika teknologi benar-benar adalah pedang bermata dua, ia tetap akan menghunus pedang itu untuk menebas musuh terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan apakah pedang itu akan melukai dirinya sendiri. Lu Keran tertegun sejenak, lalu menyeringai lebar. Baguslah. Bagaimanapun juga, tugasku hanya mengasah pisaunya agar tajam. Sedangkan soal menebas siapa, itu urusanmu sebagai orang yang memegang pisau. Setelah percakapan singkat itu, ia kembali menundukkan kepala dan tenggelam dalam data. Seolah-olah keseriusan barusan hanyalah ilusi sesaat. Waktu perlahan berlalu. Perjalanan pulang memakan waktu sekitar 1 bulan. Bagi orang biasa, ini adalah pelayaran yang menyiksa dan panjang. Namun bagi mereka, waktu itu justru cukup untuk mencerna sebagian hasil yang dibawa dari Mars. Kehidupan sehari-hari dibagi secara kasar oleh Zhang Yi menjadi beberapa bagian. Latihan, penelitian, dan perencanaan. Arena latihan berada di bagian perut kapal Dreamer. Sistem gravitasi dapat mensimulasikan berbagai lingkungan gravitasi, mulai dari gravitasi bintang bumi hingga Mars, bahkan tekanan yang lebih tinggi. Paman Yu datang setiap hari tepat waktu, menyesuaikan keluaran energinya hingga mendekati batas. Ia harus membiasakan diri dengan kondisi baru dari zirah Dewa Iblis. Bagaimanapun juga, setelah pertempuran melawan cincin jalan surgawi dan Adam, perlengkapan di tubuhnya sudah bukan lagi set yang lama. Zhang Yi, suatu kali saat jeda latihan, ia terengah-engah sambil tertawa. Kalau kau terus menumpuk teknologi alien dan material baru hasil penelitian Nona Lu ke tubuhku seperti ini, cepat atau lambat, aku akan berubah menjadi menara meriam yang bisa berjalan. Nanti aku mungkin bahkan harus melakukan perhitungan presisi
hanya untuk membalikan badan saat tidur. Bukankah itu bagus? Zhang Yi menjawab sambil tertawa. Dengan begitu, musuh akan langsung ketakutan dan menyerah begitu melihatmu. Ia menyenggol bahu Paman Yu, yang kini tampak sangat gagah. Tubuh Paman Yu sekarang sudah sekitar 70% mengalami modifikasi mekanis. Namun arah perkembangannya mulai berubah. Karena arah penelitian Lukeran juga berubah. Pada awalnya, ia dengan gila-gilaan menumpuk baju zirah tebal dan meriam berat ke tubuhnya. Tetapi sekarang mulai menyusut. Benar. Setelah melihat Super Intelligence Entity, ia mulai meneliti ke arah zirah humanoid. Karena itu sekarang, tubuh Paman Yu terlihat jauh lebih ramping dibanding sebelumnya. Proses ini agak mirip dengan perkembangan komputer elektronik. Dari generasi pertama yang sebesar rumah, hingga perlahan berubah menjadi perangkat genggam. Dan modifikasi bergaya cyberpunk seperti ini, pada tahap akhirnya, pasti akan menjadi struktur seperti Link. Tentu saja, struktur tubuh dasar Paman Yu tetap dipertahankan. Ia masih bisa makan, serta melakukan aktivitas fisiologis lainnya. Xu Pangzi, di sisi lain, diseret oleh Liang Yue untuk berlatih pertarungan jarak dekat. Alasannya sangat sederhana. Musuh tidak akan selalu menunggumu di jarak serangan jarak jauh. Suatu hari jika seseorang sudah menempel di wajahmu, kau tidak mungkin bertarung sambil berteriak, "Tunggu aku mundur 15 meter dulu." Itu terlalu memalukan. Akibatnya, Xu Pangzi menjalani hari-hari yang sangat menyedihkan. Jeritan kesakitannya sering bergema di arena latihan. Sementara Zhang Yi memanfaatkan 1 bulan ini untuk terus berlatih bela diri, sekaligus meningkatkan pemahamannya terhadap kemampuan waktu dan ruang. Di area istirahat, Yang Xin terutama bertanggung jawab atas pengelolaan data. Ia harus mengarsipkan semua informasi dan catatan pertempuran yang diperoleh dari dunia dalam Mars. Di masa depan, semua itu mungkin akan menjadi kunci penting. Terkadang, ia juga berjalan ke jendela observasi dan diam sejenak memandang langit berbintang di luar. Sesekali Zhang Yi juga datang dan berdiri di sampingnya. Suatu kali, Yang Xin tiba-tiba bertanya kepada Zhang Yi, "Kakak Zhang Yi, gambar-gambar yang diperlihatkan bola tanpa batas kepadamu itu, apakah sekarang kau masih memikirkannya?" Zhang Yi tertegun sejenak. Masih. Ia tidak menyangkalnya. Namun aku tidak akan lagi dipengaruhi olehnya. Lagi pula masa depan itu untuk dihajar habis-habisan, bukan untuk diterima secara pasif. Selain itu, ia berhenti sejenak lalu menoleh kepadanya. Aku sudah pernah mengatakan ini sebelumnya. Orang seperti aku ini bisa miskin di tengah malam dan kaya saat fajar. Takdirku memang naik turun. Hidup memang untuk membuat kekacauan. Kalau suatu hari nanti aku benar-benar menghadapi jalan buntu, setidaknya aku tidak boleh membuat diriku di masa depan merasa bahwa diriku yang sekarang terlalu pengecut. Yang Xin tersenyum. Di balik senyumnya ada sedikit keputusasaan, namun juga sedikit kelegaan. Kalau begitu, kuanggap kau sudah lulus dari ilusi sistem aturan. Kalau nanti kita bertemu musuh serupa lagi, aku tidak perlu khawatir kau akan menyerahkan dirimu sendiri. Tenang saja. Zhang Yi mengulurkan tangannya, dan dengan ringan mengetuk pelipisnya sendiri. Di dalam kepalaku sudah terpasang sebuah firewall, tak tahu malu yang sangat kuat. Kalau ingin membuatku menyerah dan kehilangan keinginan untuk bertahan hidup, mereka harus lebih dulu menembus firewall ini. Dan untuk hal itu, untuk saat ini, aku hanya merasa cukup tenang jika menyerahkannya kepadamu. Di dalam pupil hitam yang Xin yang indah, berkilau riak cahaya yang mempesona. Bisa dipercaya tanpa syarat oleh Zhang Yi. Seperti ini membuatnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Di dalam benaknya, tanpa sadar muncul kembali gambaran 8 tahun yang lalu, saat berada di Akademi Tianqing. Saat pertama kali bertemu Zhang Yi waktu itu, apa yang ia pikirkan di dalam hatinya? Mungkin adalah mencoba melihat apakah pria ini benar-benar bisa diandalkan. Jika dia ternyata orang yang hina, maka ia akan mencari cara untuk membunuhnya. Sejak kapan mereka mulai belajar untuk saling mempercayai tanpa syarat? Yang Xin sendiri tidak bisa menjelaskannya. Mungkin inilah yang disebut sebagai ikatan keluarga.
Sesuatu yang tumbuh perlahan, tanpa terasa, tanpa suara, terbentuk secara alami. Selain setiap hari bersikeras menjalani latihan dan meningkatkan kekuatan tempur mereka untuk menghadapi berbagai kemungkinan masalah, setelah kembali ke bumi, Zhang Yi juga tidak melupakan satu hal lain, yaitu membuat perencanaan. Itu adalah agenda tetap setiap malam. Setelah semua orang selesai berlatih dan makan malam, mereka akan berkumpul di ruang operasi di sebelah jembatan kapal. Beberapa layar holografik terbentang, dan peta planet bumi melayang di udara. Garis pertahanan ditandai di atasnya. Lingkar pertahanan 6 wilayah besar negara Huaxu tampak dalam kondisi menyusut. Tepinya seperti dipotong dengan pisau, hingga membentuk celah-celah tidak beraturan. Di sisi lain celah itu adalah wilayah kekuasaan ras serigala taring, ras baja berlapis, ras titan, dan ras surga. Lebih jauh lagi, di seberang lautan, terdapat negara yang dibangun di atas bekas wilayah negeri Neon, negara Zepan. Itu adalah peta peradaban dalam arti yang sesungguhnya, dapat disebut sebagai peta situasi baru dunia. Berbagai kekuatan besar mengelilingi mereka, mengawasi dengan penuh niat buruk, perlahan-lahan menggerogoti wilayah negara Huaxu. Zhang Yi dan yang lainnya setiap hari harus melihat peta ini sekali, agar mereka tidak terjebak dalam keadaan terlalu nyaman. Setelah kita kembali nanti, kita tidak mungkin lagi seperti dulu, berlari ke sana kemari memadamkan kebakaran. Yang Xin menggambar garis di udara dengan pena cahaya. Energi kita terbatas. Menghadapi semua peradaban kuno sekaligus juga bukan langkah yang bijaksana. Sumber daya memang bertambah, tetapi tetap membutuhkan waktu untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Semua orang duduk melingkar di sofa. Melalui jendela kapal yang besar di luar, terlihat alam semesta gelap yang dihiasi titik-titik bintang. Semua orang mulai berbicara bersahutan. Paman Yu menepuk pahanya, wajahnya penuh semangat tempur. Ras-ras asing ini sudah terlalu keterlaluan. Saat konferensi 10.000 ras dulu, semuanya sudah sepakat dengan baik. Tapi baru 2 tahun setelah kita pergi, mereka sudah berani menyerang. Kita harus bertarung satu pertempuran untuk membuat mereka merasakan sakitnya. Pukul 1 kali sampai terbuka, supaya tidak datang 100 pukulan berikutnya. Xu Pangzi mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Tapi, di sekitar kita, ada begitu banyak ras kuno yang memusuhi kita. Apa kita bisa mengatasinya?" Pertanyaan ini sangat realistis. Pada tahap ini, bahkan jika Zhang Yi kembali, ia hanya bisa menekan satu peradaban kuno, atau menghadapi 2 ras sekaligus. Namun jika hanya mengandalkan kekuatan mereka untuk menghadapi 5 musuh sekaligus, itu hampir tidak mungkin dilakukan. Zhang Yi memandang Yang Xin. "Xin, apa saranmu?" Suara Yang Xin sangat tenang. "Saranku adalah melangkah dalam 3 tahap. Pertama, bangun tembok tinggi. Kedua, kumpulkan persediaan sebanyak mungkin. Ketiga, jadikan ras yang paling lemah di antara mereka sebagai contoh untuk menunjukkan kekuatan." Ia kemudian menjelaskan gagasannya secara rinci. Kita kembali dari Mars dengan membawa banyak sumber daya dan teknologi. Saat ini kita membutuhkan waktu untuk mengembangkan diri. Jadi memulai perang secara gegabah jelas bukan keputusan bijak. Karena itu, langkah pertama adalah membangun tembok tinggi, yaitu memperkuat pertahanan. Jadi, yang harus kita kembangkan terlebih dahulu adalah teknologi pertahanan. Zhang Yi menepuk tangannya. Bagian ini sangat sesuai dengan pikiranku. Teknologi penghalang energi yang kita dapat dari para insinyur bisa diterapkan di kota-kota utama negara Huaxu. Jika kita bertahan di dalam dan tidak keluar, kita bisa menghindari gangguan ras asing dan mengurangi kerugian. Yang Xin melanjutkan. Kedua, kumpulkan persediaan sebanyak mungkin. Ini mudah dipahami, yaitu setelah memutus hubungan dengan ras asing, kita harus dengan cepat mengembangkan teknologi dan meningkatkan kekuatan secara keseluruhan. Selama kita meneliti teknologi peradaban insinyur dan peradaban penjara pasir, bahkan jika hanya memahami 2 atau 3 bagian saja, kekuatan nasional kita bisa meningkat 100 kali lipat sebagai titik awal. Yang kita kekurangan hanyalah waktu. Sedangkan langkah ketiga juga sangat mudah dipahami. Ia tersenyum tipis. Setelah kembali nanti, kita harus mencari tulang yang paling lemah untuk dipukul.
Biarkan mereka tahu bahwa negara Huaxu bukanlah pihak yang mudah diganggu. Adapun tulang lemah itu, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke proyeksi. Ujung jarinya jatuh pada sebuah pulau di seberang lautan. Mulailah dengan negara Zepan. Nada suara yang Sinsin tetap tenang. Pilihan target yang Sinsin memang sangat tepat. Ras yang menguasai negara Zepan adalah ras tikus transformasi, generasi kelima dari bangsa Yihuan yang berevolusi dari hewan pengerat. Hubungan mereka dengan ras baja berlapis, ras Titan, ras serigala taring, dan ras surga tidak terlalu dekat. Mereka selalu hidup di pulau-pulau di bawah lautan. Yang paling penting, Zhang Yi dan yang lainnya sudah pernah bertarung dengan negara Zepan sebelumnya, sehingga mereka sangat memahami bahwa kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Berdasarkan penilaian salah satu dari 3 dewa pilar, yaitu dewa kelahiran sarang matahari, makhluk terkuat di negara Zepan, tidak mungkin melampaui tingkat kesatria. Karena itu, menjadikan mereka sebagai contoh untuk menunjukkan kekuatan adalah pilihan terbaik. Setelah mendengarnya, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan. Zhang Yi juga mengangguk. Baik, kita lakukan sesuai rencana Sinsin. Bagaimanapun, kali ini memang ras-ras itu yang lebih dahulu menyerang negara Huaxu. Jika Zhang Yi melakukan serangan balasan hingga memusnahkan seluruh ras mereka sekalipun, itu tidak akan dianggap melanggar kesepakatan. Konferensi 10.000 ras perjalanan pulang antar bintang selama 1 bulan terdengar sangat lama. Namun, di tengah latihan, penelitian, perencanaan, dan sesekali bercanda, waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Di depan kapal Dreamer, akhirnya muncul planet biru yang begitu familiar. Melalui jendela pengamatan, terlihat lapisan awan di permukaan bumi berputar perlahan seperti gumpalan kapas putih, sementara tepi benua dihiasi cahaya keemasan. Itulah cahaya peradaban manusia. Zhang Yi memandangnya dalam diam. Perasaan yang selama ini tertekan di dalam dadanya akhirnya berubah menjadi dorongan yang sulit dijelaskan. Lauda. Xu Pangzi berdiri di belakangnya, tidak bisa menahan diri untuk menepuk bahunya. Wajahnya penuh haru. Kita akhirnya pulang. Ya, Zhang Yi menghembuskan napas perlahan. Kali ini kita akan mengubah seluruh tatanan bumi. Generasi ke-6 manusia harus memanjat lebih tinggi lagi di rantai makanan. Di konsol komunikasi, lampu indikator satu persatu mulai menyala. Balasan pesan dari para petinggi 6 wilayah besar, dari Laut Timur dan kota Tianhai, dari Deng Shentong, serta dari begitu banyak orang lainnya, setelah mengalami penundaan sinyal, akhirnya mulai berdatangan. Teks di layar bahkan belum terbuka, namun Zhang Yi sudah bisa membayangkan ekspresi di sisi sana, keterkejutan, kegembiraan yang meledak, keluhan yang tertahan, serta rasa lega setelah menahan tekanan selama 2 tahun lamanya, akhirnya bisa menghembuskan napas panjang. Tetapi yang paling banyak, tanpa diragukan lagi, adalah harapan. Dia tidak terburu-buru untuk melihatnya. Ia hanya mengulurkan tangan dan menekan saluran armada kapal Dreamer. Semua orang. Suaranya bergema di seluruh kapal. Selamat datang kembali. Bersiaplah untuk mendarat di bumi. Perang akan segera dimulai. Untuk kali ini, giliran kita yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Langit negara Huaxu selama 2 tahun terakhir tidak pernah benar-benar cerah. Di garis perbatasan 6 wilayah besar, lampu peringatan merah tidak pernah benar-benar padam. Suku Yalang berkeliaran di sepanjang punggung pegunungan. Suku Tiejia menggulung maju di dataran, dan menara-menara raksasa milik suku Titan berdiri satu demi satu di cakrawala kejauhan, seperti raksasa batu yang perlahan mendekat. Suku Tian hidup di atmosfer. Tubuh mereka sangat besar, mampu mengendalikan cuaca, dan terus-menerus mengawasi segala sesuatu yang terjadi di daratan. Di atas Laut Timur dan Laut Tianhai, panji perang negara Zepan muncul dan menghilang di dalam kabut laut, menekan seluruh wilayah laut, seperti sebuah kuali yang bisa mendidih kapan saja. Negara Huaxu bagaikan sebuah kesemek lunak yang diremas dari segala arah. Mereka tidak berani benar-benar memulai perang besar-besaran, seolah masih memiliki banyak kekhawatiran. Lagi pula,
setelah kembalinya berbagai ras, musuh mereka bukan hanya umat manusia. Ada pula ras lain yang mengincar mereka dengan tatapan tajam. Karena itu, mereka hanya terus-menerus melakukan uji coba di sekitar negara Huaxu, mengganggu dan membuat jijik, sambil menunggu sebuah momen yang benar-benar penting. Memastikan bahwa Zhang Yi dan yang lainnya telah gugur di langit berbintang dan tidak akan pernah kembali. Situasi seperti ini telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Selama waktu itu, 6 wilayah besar negara Huaxu kehilangan banyak wilayah luar. Titik sumber daya dan jumlah korban tewas maupun luka telah mencapai lebih dari 10.000 orang. Kerugian ini sama sekali tidak kecil, karena lebih dari setengah dari mereka yang gugur adalah prajurit pasukan khusus berkekuatan super dari 6 wilayah besar. Sampai akhirnya 4 kata itu jatuh dari kedalaman angkasa melalui jalur komunikasi. Aku sudah kembali. Pengirimnya dipastikan tidak lain adalah Zhang Yi. 4 kata itu seolah menyuntikkan sebuah obat penguat jantung bagi seluruh negara Huaxu Houtu menatap pesan yang begitu singkat itu selama 10 detik penuh, sebelum akhirnya perlahan menghembuskan napas panjang. Ia merasa seolah sebuah gunung yang lama menekan punggungnya tiba-tiba terangkat setengahnya. 2 tahun telah berlalu, dan kini ia juga telah melangkah ke tingkat ksatria. Sekarang ia menggantikan Zhang Yi sebagai ancaman terbesar bagi berbagai ras. Meskipun tidak sekomprehensif Zhang Yi, tetapi begitu ia memperoleh bagian tubuh lawan sekecil apapun, mereka akan langsung terbunuh seketika. Bahkan para pejuang tingkat ksatria dari berbagai ras pun harus merasa waspada terhadapnya. Bagaimanapun juga, para manusia super hanyalah manusia yang lebih kuat, bukan makhluk yang benar-benar tak terkalahkan. Mereka semua memiliki kelemahan, dan tak seorang pun berani mempertaruhkan nyawanya sembarangan. Di wilayah besar Shengjing, aula komando dipenuhi keheningan. Para perwira yang sebelumnya sibuk berlari di depan peta perang, para staf yang dalam 2 tahun berubah dari wajah polos menjadi dingin dan tegas, semuanya menatap barisan kata di layar besar itu, seolah memastikan bahwa itu bukan sekadar bayangan data. Tiba-tiba, sorak-sorai yang telah lama tertahan meledak. Hebat! Dia, tuan itu belum mati. Hahaha, harapan negara Huaxu telah kembali. Syukurlah, syukurlah. Langit memberkati kita. Para leluhur memberkati kita. Sialan, 2 tahun. Kita menahan diri selama 2 tahun penuh. Hidup seperti apa yang kita jalani selama 2 tahun ini. Saat Tuan Kaos kembali, aku pasti akan menginjak kepala para bajingan itu dengan keras. Seseorang mengepalkan tinjunya dan menghantam meja dengan keras, menimbulkan bunyi tumpul. Ada yang mendongak dan tertawa keras. Ada yang bermata merah sambil mengumpat, mengatakan agar para tua bangka dari peradaban kuno itu bersiap menonton pertunjukan. Houtu hanya berdiri di depan peta perang, diam-diam menggambar ulang satu demi satu garis pertahanan. Ia tahu, situasinya belum benar-benar membaik. Sekalipun kaos telah kembali, ia tidak mungkin memulai perang sekaligus melawan 5 ras peradaban kuno di sekeliling mereka. Namun, mulai dari saat ini, setidaknya negara Huaxu tidak lagi menjadi kota terpencil tanpa pemimpin. Hampir pada saat yang sama, alarm kesiagaan tempur di wilayah Laut Timur dinaikkan ke tingkat tertinggi. Awan di atas kota Tianhai menekan sangat rendah. Angin laut membawa hawa lembab yang menusuk tulang dari kejauhan, disertai bau asin yang hampir membusuk, membuat saraf semua orang di pesisir semakin tegang. Deng Shentong berdiri di puncak menara komando, sementara kota Tianhai. Di tangannya terdapat sebuah teropong khusus, dan di dalam lensa itu tampak hamparan kabut pucat. Itu bukan kabut laut biasa. Di dalam kabut itu, terdapat benang-benang halus yang tak terlihat oleh mata telanjang, merayap perlahan mengikuti suatu tatanan kuno yang aneh. Itulah kekuatan penghalang milik negara Zepan. Dibandingkan 2 tahun lalu, kali ini mereka membentangkannya dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Lebih ganas, lebih seperti sebuah pedang militer yang benar-benar diayunkan, bukan sekadar uji coba sembarangan. Jika harus menyebutkan di antara peradaban kuno itu siapa yang paling membenci negara Huaxu, maka tanpa ragu jawabannya adalah negara Zepan. Bagaimanapun juga, 3 dewa pilar mereka telah mati di tangan Zhang Yi.
sebagai wilayah Nihon yang merupakan perpanjangan dari lempeng benua. Dalam waktu jutaan tahun, mereka bisa saja terseret ke bawah landas kontinen dan tenggelam di dasar laut kapan saja. Karena itu, baik orang-orang Nihon maupun suku Hwashu yang hidup di bawahnya, semuanya mendambakan kesempatan untuk mendarat di lempeng benua. Sekarang, tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan emas ini untuk kembali mendarat. Permukaan laut menjadi suram di bawah selubung penghalang. Ombak yang menghantam pemecah gelombang tidak lagi memercikkan busa putih terang seperti biasanya, melainkan hanya abu-abu yang berat dan gelap. Gangguan radar terdistorsi menjadi wilayah mati, dan gema sonar kembali dengan dengungan kacau, seolah tak terhitung hantu berbisik di dasar laut. Mereka datang. Deng Shentong menurunkan teropongnya. Tenggorokannya terasa sedikit kering. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh pedang di pinggangnya yang telah menemaninya bertempur selama bertahun-tahun, Griffith. Rambut panjangnya yang berwarna perak masih tetap berkilau. Wajahnya masih tampan seperti dulu, tetapi matanya kini jauh lebih dalam dan rongga matanya sedikit cekung. Selama 2 tahun ini, kota Tianhai selalu berada di bawah komandonya. Zhang He tidak pernah memperlakukannya dengan tidak adil. Ia memberinya sumber daya yang layak serta metode meditasi milik suku Yuer. Kini, Deng Shentong juga telah menembus tingkat uskup dengan indeks kekuatan super mencapai 32.000 poin. Di belakangnya, para elit pasukan Fuying telah berkumpul sepenuhnya. Baju zirah hitam melekat erat di tubuh, jubah tembus pandang dilipat rapi, dan garis energi pada senjata mereka menyala satu demi satu. Tampak sangat tajam di bawah cahaya langit yang suram. Baili Changqing, Lu Dahai, Wudi, Xing Tian, dan Xiao Honglian berdiri di kedua sisinya. Baili Changqing mengenakan zirah berat. Lempengan baja bertumpuk lapis demi lapis, tampak berat dan besar, tetapi di dalamnya sebenarnya merupakan struktur mobilitas tinggi terbaru. Perisai berat berbentuk tempurung kura-kura di punggungnya hanya perlu bergetar ringan untuk mendirikan penghalang energi yang hampir setara dengan tembok kota. Jubah Wudi berkibar tertiup angin laut. Tombaknya berada di punggung. Tubuh tombak itu berwarna hitam pekat, namun sebenarnya terbuat dari bahan langka yang dianyam, mampu menahan tarikan mengerikan saat ia mengerahkan seluruh kekuatan telekinesisnya. Indeks kekuatan Super Baili Changqing telah mencapai 27.000 poin. Tetapi yang paling mengejutkan adalah Wudi. Indeks kekuatan supernya melampaui Baili Changqing, mencapai 29.000 poin, dan kini menjadi petarung terkuat kedua di pasukan Fuying. Sama seperti yang pernah dikatakan oleh Bian Junwu dahulu, di antara tim penyelidik jubah hitam, orang dengan bakat nomor 1 adalah Wudi. Sejak Zhang Yi menganugerahkan roh persembahan kepadanya, memungkinkan ia resmi menembus ranah Ipsilon. Kekuatannya meningkat dengan kecepatan luar biasa dari hari ke hari.